seorang anak mungkin sudah berusaha untuk membantu saudara, tapi sekalipun mungkin itu tidak sempurna. Tapi engkau lihat bahwa anakmu telah berusaha untuk menyenangkanmu. Menghargai hal-hal yang kecil. Mengapa penting di dalam hidup kita bukan hanya memikirkan hal-hal yang besar, tetapi setiap hari mari lihat hal-hal yang kecil yang ada di sekitarmu. Mungkin selama ini engkau luput melihatnya. Karena dari hal-hal yang kecil ini, kemudian engkau akan melihat hal-hal yang besar. Saudara, mari lihat firman Tuhan Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah mulai bertumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada sarang-sarangnya. Biji sesawi. Tuhan memberi perumpamaan tentang biji sesawi. Ini biji yang paling kecil, tidak ada lagi biji yang sekecil biji sesawi. Tapi yang luar biasa, biji ini ketika ditanam, dia mati dan kemudian dia tumbuh dan menjadi sebuah pohon. Bahkan burung-burung bisa bersarang di atasnya. Wow. Apa tujuan Tuhan memberi perumpamaan hal ini? Tentu Tuhan punya maksud. Karena seringkali kita manusia melewatkan banyak hal-hal yang kecil dan kita hanya fokus pada hal-hal yang besar dan spektakuler. Padahal untuk melihat hal-hal yang besar itu selalu Anda harus memperhatikan hal yang kecil. Seperti juga namanya juga kecil, maka butuh untuk saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kalau besar mudah untuk dilihat, tidak perlu diperhatikan karena itu mudah untuk orang lihat. Tapi hal yang kecil, saudara harus memperhatikannya sungguh-sungguh, baru Anda bisa melihat biji sesawi itu, melihat hal-hal yang kecil. Demikian hidup kita juga, demikian hal kerajaan surga. Tuhan mau kita memperhatikan hal-hal yang kecil, biji yang paling kecil dari segala sayuran. Kita seringkali tidak memperhatikan ini, saudara, sehingga kita melewatkan hal-hal yang indah di hidup kita. Padahal justru dari hal-hal yang kecil ini timbullah, saudara, visi yang besar. Dari hal-hal yang kecil timbullah iman yang besar. Dan dari hal yang kecil juga engkau bisa memaknai hidup ini sesungguhnya dan penuh dengan rasa syukur. Kita seringkali minder dengan diri kita. Masa lalu kita dulu pernah lakukan. Kita menginginkan atau mengabaikan hal-hal yang di depan kita. Karena orang kemudian terpatok pada masa lalunya. Kegagalan, kejatuhan, kebodohan, penyesalan demi penyesalan. Dan dia hidup pada masa lalunya. Dia tidak bisa bertumbuh di dalam iman. Dia tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena dia hidup pada masa lalunya. Dia hidup terus-menerus mengeluh. Dia hidup terus-menerus komplain. Dia hidup terus-menerus sakit hati, kecewa. Dan dia hidup terus pada hal-hal yang dulu dia lakukan. Harusnya keberhasilan waktu yang masa lalu bukanlah menjadi sebuah patokan, karena Tuhan ingin engkau bertumbuh. Rasa syukur bukan hanya terbit karena apa yang dulu engkau alami, hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang buruk. Rasa syukur bisa tumbuh dari sana kalau engkau bisa melihat hal-hal yang baik. Tuhan telah berfirman, dari perkara kecil lah maka engkau akan diberi kepercayaan pada perkara-perkara yang besar.
Setialah dalam perkara-perkara kecil, bertekunlah dalam hal-hal kecil. Ini menjadi hal yang sangat penting. Banyak orang mengabaikan hal ini. Banyak orang mengabaikan hal-hal yang kecil. Banyak orang yang ingin adalah hal-hal yang besar dan menjadi penting. Padahal hal-hal yang kecil itu menjadi hal yang penting. Waktu kita menghargai hal-hal yang kecil dalam hidup kita, kita akan membuat hidup kita itu mudah bersyukur. Berkat-berkat kecil apapun yang mungkin dulu tidak kelihatan, tapi ketika engkau memperhatikan hal-hal yang kecil itu, engkau kemudian menyadari bahwa itu sesungguhnya berkat. Sadari akan hal itu, saudara. Saya beri contoh seperti nafas kita. Pernahkah saudara bersyukur akan nafas yang Tuhan beri? Tanyakan orang-orang yang pernah sakit COVID dan dia harus masuk ke rumah sakit. Dia harus pasang oksigen, dia sesak nafas, dia harus membayar dengan mahal. Bersyukur pemerintah kita menanggung. Tapi bagaimana dengan orang yang di luar sana, di negara lain, yang harus membayarnya? Saudara, nafas yang Tuhan beri gratis. Pernahkah saudara bersyukur? Kesehatan yang kita miliki. Mungkin engkau belum punya uang seperti orang lain, tapi engkau tidak pernah sakit, kau sehat. Pernahkah saudara bersyukur akan hal itu? Mari bersyukur akan banyak hal di hidupmu. Bersyukur ketika engkau bisa melihat hal-hal yang kecil itu. Setiap hari, setiap engkau bangun pagi, setiap engkau menjalani aktivitasmu, syukuri akan apa yang engkau telah nikmati. Lihatlah hal-hal yang kecil. Mari tetap bersyukur dan terus bertekun dalam hal-hal yang kecil. Sebaliknya, kita harus menghargai hal-hal yang kecil juga yang dilakukan orang lain untuk kita, sekecil apapun juga. Sekecil apapun juga. Orang-orang sekitarmu, waktu orang lain membukakan engkau pintu, pernahkah Anda kau berkata, terima kasih ya Pak? Waktu ada pembantu di dalam rumah yang membersihkan WC, asisten rumah tangga, pernahkah engkau berkata, terima kasih ya Pak? Dia menyiapkan makan. Pernahkah saudara bersyukur? Pernahkah saudara bersyukur bahwa seorang anak mungkin sudah berusaha untuk membantu saudara, tapi sekalipun mungkin itu tidak sempurna, tapi engkau lihat bahwa anakmu telah berusaha untuk menyenangkanmu. Seorang teman yang mungkin terus mendoakan saudara, terus bersama-sama denganmu. Gereja tempat Anda digembalakan adalah hamba-hamba Tuhan, di mana terus bertekun mendoakan Anda, menemani Anda dengan setia. Pernahkah engkau bersyukur? Engkau mendapatkan firman setiap minggu, saudara, sesuatu yang baru setiap hari, dan engkau dikuatkan oleh Tuhan. Pernahkah engkau bersyukur, saudara? Hari-hari ini banyak di YouTube nasihat-nasihat, firman-firman, pewahyuan yang membuat hati kita berbalik, membuat kita bisa melihat hal-hal yang dulu kita tidak lihat. Mari bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih juga kepada orang lain. Mungkin walaupun hanya Anda mengucapkan thanks ya, itu adalah ucapan syukur, saudara. Ketika biji sesawi dibiarkan saja, maka dia akan tetap menjadi biji yang kecil. Tetapi ketika dia diberi kesempatan untuk hidup, dengan cara apa? Ditanam di tanah, dia harus mati, dan kemudian dia tumbuh dan berkembang. Maka biji sesawi itu akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Bahkan daunnya, di mana burung-burung bisa bertengger di atasnya. Hidup ini adalah kehidupan yang harus kita isi dari hal-hal kecil, hal-hal positif yang dulu kita tidak lihat. Hal-hal ini penting untuk saudara perhatikan.
supaya hidupmu menjadi hidup yang berbahagia. Engkau memaknai hidup ini dengan rasa syukur. Ketika kita memberikan nilai, maka saudara akan memberi dampak bagi orang lain, menghidupinya, mengembangkan dengan karakter kita. Karakter Kristus akan terlihat dari hidupmu. Hal-hal kecil tersebut akan berdampak besar bagi lingkungan di sekitar kita, dimanapun Tuhan menempatkan Anda. Seorang kepala rumah tangga yang selalu hidupnya penuh dengan ucapan syukur, seorang ibu yang selalu penuh dengan ucapan syukur akan melahirkan anak-anak yang selalu bersyukur. Jangan pernah patok dirimu seperti orang, tapi lihatlah dan syukurilah akan banyak hal. Tolong Anda tulis di kolom komen, mengapa kita harus menghargai hal-hal kecil di dalam hidup kita? Sudahkah kita berterima kasih kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada suami, kepada istri kita, kepada gembala kita, kepada saudara-saudara kita, dan juga saudara-saudara seiman, kepada orang yang pernah menolong kita, kepada orang yang pernah mengulurkan tangan mendoakan kita, kepada Tuhan yang memberi banyak kesempatan dan selalu memberi kita kesempatan. Hargailah hal-hal kecil yang kita dapatkan dan kita telah punyai, karena itu semua adalah berkat Tuhan. Hidup ini dimulai dari hal yang kecil, dan kau setia, dan kau akan dipercayakan hal-hal yang besar. Yesus adalah jawaban bagi hidup kita.